Buatlah kesalahan itu mudah diperbaiki. Kesalahan yang dilakukan orang itu bermacam-macam. Ada yang besar, ada yang kecil, dan betapapun besarnya kesalahan itu pasti bisa diperbaiki. Memang kadangkala kerusakan yang ditimbulkan oleh kesalahan itu tidak bisa diperbaiki 100%. Tapi paling tidak sebagian besar dari kesalahan itu bisa diperbaiki. Tidak sedikit orang yang tidak mau berusaha memperbaiki kesalahannya, karena sejak awal mereka meragukan kemampuannya untuk memperbaikinya. Dan tidak jarang, cara kita menangani kesalahan menjadi bagian dari kesalahan itu sendiri. Anak saya pernah melakukan kesalahan, kemudian saya mencelanya, merendahkannya, dan membesar-besarkan masalahnya. Sehingga dia merasa seperti jatuh ke dalam sumur yang tidak berujung. Akibatnya, dia tidak punya harapan untuk bisa memperbaiki kesalahannya, dan dia pun tetap dalam kondisi seperti itu. Boleh jadi istri saya atau teman saya melakukan kesalahan. Kalau saya membuatnya merasa bersalah, tetapi jalan masih terbuka lebar, maka kesalahan itu akan mudah diperbaiki. Kembali ke jalan yang benar itu lebih baik daripada bertahan di jalan yang salah. Hal ini akan membuat kesalahan itu lebih mudah diperbaiki. Misalnya pada suatu pagi, anak Anda yang masih kecil datang kepada Anda dan meminta uang 1.000 atau 2.000 rupiah untuk jajan di sekolah. Kemudian Anda membuka dompet, tetapi Anda hanya menemukan uang pecahan 5.000 rupiah. Lalu Anda memberikan uang itu kepadanya sambil berkata, "Ini uang 5.000 rupiah, gunakan yang 2.000 rupiah untuk jajan dan kembalikan sisanya." Anda sudah menekankan hal itu dan mengatakannya berulang-ulang hingga akhirnya dia berkata iya. Setelah pulang sekolah ternyata uang itu ia habiskan semuanya untuk jajan. Apa yang Anda akan berbuat? Bagaimanakah kemarahan Anda? Barangkali Anda akan memukulnya, menghardiknya, dan tidak memberinya uang jajan selama beberapa hari. Akan tetapi kalau suatu ketika Anda pulang dari sholat asar dan menemukan anak Anda itu bermain komputer atau menonton televisi dan tidak ikut sholat di masjid, apakah kemarahan Anda akan sama seperti kemarahan Anda pada kasus pertama? Saya kira kita sependapat bahwa kemarahan kita pada kasus pertama akan lebih hebat, lebih lama, dan lebih besar pengaruhnya daripada kemarahan kita pada kasus yang kedua. Sedangkan kemarahan Nabi adalah semata-mata karena Tuhan. Kadang-kadang beliau memberikan nasihat tetapi tidak diterima, kemudian beliau menyikapinya dengan tenang, karena hidayah itu datangnya hanya di tangan Allah. Targetnya adalah membuat orang lain menyadari kesalahannya, dan mereka tidak harus memperbaikinya langsung di depan Anda. Jadi jangan marah. Kemudian buatlah masalah itu menjadi mudah untuk diperbaiki.